Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan persoalan di mata kuliah manajemen industri soal sistem manajemen perusahaan. Kelompok kami terdiri dari 6 personel, yaitu Abizar Al-Ghifari, Andika Rafiq Halim, Ardi Suryardian, Mirwan Nabil, Michael Olowan, dan saya sendiri, Muhammad Fadlan Alamsyah. Langsung saja kita cek ke materi pembahasannya. Oke, jadi materi bahasan kita kali ini itu ada 3 topik bahasan utama, yaitu perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan. Oke, dimulai dari perencanaan. Menurut Early Suwandi, pengertian perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Oke, tahapan awal perencanaan. Tahapan 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Oke, tahapan kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah hal yang sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. Tahapan 3, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang ada. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dalam hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan, serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Dan tahapan yang terakhir, tahap 4, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Kita berlanjut ke manfaat perencanaan. Terdapat 2 alasan mendasar tentang perlunya sebuah perencanaan, yaitu 1. Untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan yang terjadi terhadap kesalahpahaman dalam pembuatan keputusan. Kedua, untuk mencapai positive benefits dalam bentuk meningkatnya kemungkinan sukses pencapaian tujuan atau target dari suatu perusahaan. Tujuan dari pembuatan sebuah perencanaan sebenarnya cukup simpel, karena pada dasarnya perencanaan sendiri bertujuan untuk dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang diakibatkan oleh perencanaan antara lain kelebihan dan kelemahan. Kelemahan. Oke, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa poin dari kelebihan suatu perencanaan, yaitu pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. Kedua, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan. Ketiga, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. Keempat, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Kelima, menghemat waktu, usaha, dan dana. Untuk kelemahannya sendiri, terdapat 4 poin. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Ketiga, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Yang terakhir, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovatif. Terlebih dengan kelebihannya, perencanaan juga mempunyai kelemahan. Namun, jangan kita lihat kelemahannya, namun kita berusaha untuk selalu mengedepankan kelebihan-kelebihan dari suatu perencanaan tersebut. Lanjut, tipe-tipe perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategik atau strategic plans.
Perencanaan strategik atau strategic planning merupakan kerangka visi suatu organisasi dan cara-cara yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut untuk merealisasikan visinya. Jangka waktu perencanaan strategik sekitar 3 tahun hingga 5 tahun atau jangka menengah dan panjang. Perencanaan strategik sangat menentukan tujuan jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan serta strategi dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi ini planning jangka panjang ya. Oke, lanjut. Tujuan organisasi atau tujuan perusahaan yang ditetapkan merupakan penentuan arah perusahaan secara keseluruhan, sehingga perencanaan strategik ini dilakukan oleh manajemen puncak atau top manajemen perusahaan. Jadi ini yang bos-bosnya mungkin ya. Oke, yang terakhir, perencanaan strategis ini harus memiliki fleksibilitas dan dapat mengakomodasi perkembangan organisasi di kemudian hari. Yang kedua, ada perencanaan operasional atau operational plans. Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang berjangka waktu pendek. Jadi ini planning jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Tindakan-tindakan pada perencanaan operasional ini dirancang dan dikembangkan spesifik untuk mendukung perencanaan strategik dan perencanaan taktis, tactical plans. Operational plans ini biasanya direncanakan oleh para manajer atau supervisor dan pemimpin tim untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan pada perencanaan taktis. Yang terakhir, perencanaan operasional ini juga dapat mengatur operasional harian sebuah organisasi. Jadi pada intinya untuk perencanaan operasional ini adalah perencanaan suatu perusahaan untuk jangka pendek, mengatur rencana-rencana perusahaan yang akan dijalankan pada rentan waktu yang singkat. Untuk info tambahannya, perencanaan berbeda karena perbedaan tipe organisasi, waktu tertentu, dan manajer. Jadi mungkin dari satu perusahaan dan perusahaan lain untuk perencanaan itu bisa berbeda-beda tergantung perusahaan itu bergerak di bidang apa, mungkin kemudian struktur organisasi yang digunakan apa, dan faktor-faktor lainnya. Nah, selanjutnya klasifikasi perencanaan. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, selain dari harus melalui tahap-tahapan perencanaan tersebut, manajer atau para perencana dapat mengklasifikasikan perencanaan dalam beberapa cara yang berbeda. Pengklasifikasian perencanaan akan menentukan isi rencana dan bagaimana perencanaan itu dilakukan. Meskipun proses dasar perencanaan adalah sama bagi setiap manajer, akan tetapi dalam praktek, perencanaan dapat mengambil berbagai bentuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, perbedaan tipe organisasi mempunyai perbedaan misi atau maksud, di mana pendekatan perencanaan yang digunakan berbeda pula. Selanjutnya, bahkan dalam satu organisasi yang sama dibutuhkan tipe-tipe perencanaan yang berbeda untuk waktu-waktu yang berbeda. Yang ketiga, manajer-manajer yang berlainan akan mempunyai gaya perencanaan yang berbeda pula. Jadi, klasifikasi itu ada terbagi dari 5. Yang pertama, bidang fungsional. Nah, bidang fungsional mencakup perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Setiap faktor memerlukan tipe perencanaan yang berbeda. Misalnya, perencanaan produksi akan meliputi perencanaan kebutuhan, bahan, scheduling produksi, jadwal pemeliharaan mesin, dan lainnya. Yang kedua, perencanaan pemasaran berisi target penjualan, program promosi, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat organisasional. Tingkat organisasional meliputi keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi. Teknik-teknik ini dan isi perencanaan berbeda untuk tingkatan yang berbeda pula. Perencanaan organisasi keseluruhan akan lebih kompleks daripada perencanaan satuan kerja organisasi. Yang ketiga, karakteristik sifat perencanaan. Karakteristik perencanaan meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalisasi, kuantitatif, dan kualitatif. Misalnya, yang pertama, perencanaan pengembangan produk biasanya bersifat rahasia. Yang kedua, perencanaan produksi lebih bersifat kuantitatif dibandingkan rencana personalia. Yang keempat, waktu. Dalam hal waktu adalah menyangkut perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Semakin lama rentang waktu antara prediksi dan kejadian nyata, kemungkinan terjadinya kesalahan semakin besar. Misalnya, tingkat kepastian perencanaan pembangunan pabrik baru 10 tahun yang akan datang lebih rendah dibanding perencanaan untuk pindah kantor sebulan lagi. Yang kelima, unsur-unsur perencanaan.
Unsur perencanaan dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijaksanaan, dan lainnya. Perencanaan meliputi berbagai tingkatan dan setiap tingkatan merupakan bagian dari tingkatan yang lebih tinggi. Perencanaan ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti program penyimpanan, prosedur seleksi personalia, anggaran penelitian dan pengembangan, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya pengklasifikasian perencanaan tersebut akan memudahkan manajer dalam menyusun perencanaan kegiatan suatu perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain sebagai pendukung fungsi perencanaan juga akan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, kriteria penilaian efektivitas rencana. Yang pertama itu adalah kegunaan, dan yang kedua ketepatan waktu. Selanjutnya efektivitas penggunaan biaya, akuntabilitas, ruang lingkup, dan yang terakhir ketepatan. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Stoner dan Walker 1986. Peranan pengorganisasian. Peranan pengorganisasian atau organizing dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Peranan pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya tanpa terkecuali. Beberapa peranannya antara lain yaitu 1. Membantu koordinasi. 2. Memperlancar pengawasan. 3. Memaksimalkan manfaat spesialisasi. 4. Penghematan biaya. Dan 5. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Membantu koordinasi. Tetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah dan efektif. Diperlukan koordinasi ketika memisahkan unit kerja yang terpisah dan bukan dari jenis yang sama, tetapi merupakan bagian dari suatu organisasi. Memperlancar pengawasan. Dukung pengawasan dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Oleh karena itu, sebuah unit dapat ditempatkan di seluruh organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan kerjanya tercapai bahkan di posisi yang berbeda. Unit kontrol yang identik dapat diintegrasikan dalam sistem pemantauan integrasi yang identik. Memaksimalkan manfaat spesialisasi. Membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Spesialisasi ahli memungkinkan produk berkualitas tinggi untuk diproduksi sehingga manfaat produk memastikan kepuasan dan memenangkan kepercayaan dari komunitas pengguna. Penghematan biaya. Pertimbangan tentang peningkatan efisiensi. Oleh karena itu, para pelaku organisasi akan berhati-hati setiap kali mereka menambahkan unit kerja baru yang juga mencakup penambahan tenaga kerja yang membutuhkan jumlah tambahan upah yang relatif besar. Penambahan unit kerja harus dipertimbangkan berdasarkan pada nilai kontribusi pekerja baru untuk menekan upah yang berlebihan. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Setiap karyawan di antara unit-unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan, mempromosikan perasaan saling menderita, dan mengurangi pendekatan materialistis. Untuk melakukan ini, manajer harus mampu mempertahankan pendekatan sosial dengan menyampaikan rasa solidaritas dan berusaha memuaskan dan menyelesaikan perbedaan individu. Tahapan perorganisasian. Tahapan yang pertama adalah mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses organisasi dalam manajemen dimulai dari rencana dan tujuan. Tahap ini adalah tahap pertama dalam implementasi rencana manajemen. Desain fungsi organisasi dipengaruhi dan disesuaikan dengan perencanaan. Arah organisasi ditentukan di sini. Setiap karyawan harus memahami tujuan manajemen tanpa pengecualian. Jadi arahnya benar, bekerja dengan efektif. Ini bertujuan agar biaya yang dikeluarkan rendah. Tahapan yang kedua adalah menentukan tugas utama. Manajemen memiliki banyak tingkatan dan memiliki subbagian. Perusahaan memiliki manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen profesional, dan manajer sekunder lainnya, di tingkat lain atau tingkat manajemen. Dalam tahap ini, tugas utama dari setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang ditentukan berbeda-beda, ditentukan oleh bidang yang membangun struktur perusahaan. Jadi garisnya jelas, otoritas jelas, dan tanggung jawabnya juga jelas.
Tahapan yang ketiga yaitu membagi tugas ke individu. Keberhasilan ditentukan oleh orang yang mengelolanya. Kesalahan identifikasi orang berisiko kebangkrutan lebih besar. Setiap karya harus dipresentasikan kepada para ahli yang memiliki rekam jejak yang diperlukan dan juga pengalamannya. Dari pekerjaan besar ke pekerjaan kecil harus dilakukan oleh orang yang tepat. Fungsi organisasi ini juga berarti pendelegasian kekuasaan bagi orang yang dianggap mampu menyelesaikan tugas yang ditugaskan. Peranan keempat yaitu mengalokasikan sumber daya. Tahap ini adalah untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk dimanfaatkan, digunakan, dan menawarkan manfaat semaksimal mungkin. Semuanya ditugaskan secara tepat dan menawarkan manfaat bisnis. Yang penting sesuai dengan perencanaan, dengan kegiatan, dan yang penting bisa menghasilkan. Dan mereka yang menggunakan sumber daya adalah karyawan individu. Yang kelima adalah evaluasi strategi pengorganisasian. Evaluasi ini adalah tahap terakhir. Akankah strategi organisasi berjalan sesuai rencana? Apakah ada penyimpangan? Apakah ada perubahan? Lihatlah apa yang terjadi lagi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi dan semua hal buruk yang bisa terjadi. Kadang tanpa alasan tiba-tiba situasinya berubah. Sesuatu yang belum dipikirkan sebelumnya. Yang berarti mengatur strategi tidak cocok atau bisa disebut gagal. Subsistem pengorganisasian. Yang pertama, produksi, yaitu fabrikasi dan distribusi. Yang kedua, pemeliharaan, yaitu stabilitas dan prediktabilitas. Selanjutnya ada batasan, yaitu transaksi dengan lingkungan atau marketing dan advertising. Yang keempat, adaptif atau rencana. Dan yang terakhir, manajerial, yaitu koordinasi, subsistem lain dan sumber eksternal, dan resolusi konflik. Struktur organisasi. Struktur organisasi menurut Schermerhorn pada tahun 1996 adalah sistem tugas, alur kerja, hubungan pelaporan, dan saluran komunikasi yang dikaitkan secara bersama dalam pekerjaan individual maupun kelompok. Struktur organisasi dalam sebuah organisasi biasanya digambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi atau organization chart, yaitu suatu diagram yang menggambarkan pengaturan posisi pekerjaan dalam organisasi, yang diantaranya juga termasuk garis komunikasi dan wewenangnya. Bentuk-bentuk struktur organisasi antara lain yaitu: yang pertama, struktur organisasi fungsional, yang kedua struktur organisasi divisional, yang ketiga struktur organisasi matriks. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi yang pembagian kerjanya berdasarkan fungsi manajemennya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk struktur organisasi fungsional. Selanjutnya adalah struktur organisasi divisional. Struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Biasanya digunakan oleh perusahaan menengah ke atas karena biaya operasional lebih tinggi dari fungsional. Ya, ini adalah contoh dari bentuk struktur organisasi divisional. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi matriks. Kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek, dan biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, ini adalah contoh bentuk struktur organisasi matriks. Pengawasan. Menurut SP Siagian, pengawasan adalah sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Tipe-tipe pengawasan. Umumnya ada 3 tipe pengawasan yang sering diaplikasikan oleh perusahaan untuk mengontrol kegiatannya. 1. Pengawasan pendahuluan atau yang biasa disebut feed forward control. Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control.
Pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilakukan, untuk menjadi semacam peralatan double check yang telah menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan ini biasa disebut juga past action, merupakan pengawasan yang bertujuan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat historis. Pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Tahapan-tahapan pengawasan. Tahapan-tahapan pengawasan itu dibagi menjadi 5. 1. Penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu standar fisik dan standar moneter. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai dengan cara mengukur pelaksanaan kegiatan. Oleh karenanya, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah pengukuran dan monitoring, ditentukan pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa langkah untuk pelaksanaan pengukuran, yakni antara lain pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel. 4. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan yang telah dirancang atau standar yang telah ditentukan. Walaupun tahap ini gampang dilakukan, namun sering terjadi komplektivitas pada saat adanya penyimpangan atau deviasi. Penyimpangan haruslah dilakukan penganalisaan untuk menentukan sebab standar itu tidak tercapai. Yang kelima atau yang terakhir, tahap pengambilan tindakan koreksi. Jika hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini haruslah diambil. Tindakan koreksi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Standar mungkin dapat berubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. Metode pengawasan. Pengawasan produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Metode pengawasan dibagi menjadi 2, yaitu metode pengawasan kuantitatif dan metode pengawasan non-kuantitatif. Metode pengawasan kuantitatif merupakan metode yang cenderung menggunakan data khusus dan untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas keluaran. Metode tersebut terdiri atas 1. Anggaran atau budget, 2. Audit, ketiga analisa break even, keempat analisa rasio, dan kelima bagan dan teknik hubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya metode pengawasan non-kuantitatif. Metode pengawasan non-kuantitatif merupakan metode pengawasan yang digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi manajemen yang umumnya mengawasi keseluruhan. Teknik yang sering digunakan meliputi pengamatan, control by observation, inspeksi teratur dan langsung, ketiga pelaporan lisan dan tertulis, keempat evaluasi pelaksanaan, dan kelima diskusi antara manajer bawahan dan atasan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Ya, sudah kelihatan.